Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pak Eko di sini ya. Siswa sekalian, untuk video pada kesempatan kali ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya tentang gaya listrik atau gaya Coulomb. Pada video kali ini kita akan belajar tentang medan listrik. Adapun KD-nya seperti kemarin ya, menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux listrik, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya dalam berbagai kasus. Kemudian untuk KD4-nya melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan. Ini sebagai pembukaan ya. Coba dilihat gambarnya ini ya. Apakah ini gambarnya ini ya? Ini adalah gambar permukaan logam yang diberi muatan yang tinggi dari sebuah generator. Konsentrasi muatan yang sangat tinggi ya di sini pada permukaan menimbulkan medan listrik di sekitarnya. Muatan ini kemudian keluar ke udara di sekitar permukaan logam menghasilkan cahaya warna merah muda. Ya, seperti ini, fenomena yang menarik ya, menakutkan sekaligus menarik. Ya, ini untuk ilustrasi pertama ya. Sebenarnya apa sih medan listrik itu ya? Penerapannya seperti apa? Lanjutkan ya. Dari katanya medan listrik ya. Medan itu berarti ruangan ya. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik di mana benda bermuatan lain dalam ruang tersebut mengalami gaya listrik. Jadi selama interaksi kelistrikan itu ada, berarti itu berada di dalam medan listrik ya. Sama dengan kalau dalam gravitasi, apabila sebuah benda ditarik oleh bumi, jatuh ke bumi, berarti benda itu berada dalam medan gravitasi bumi, begitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Kemudian benda bermuatan listrik menghasilkan medan listrik disebut muatan sumber. Ya, ini biasanya yang diteliti pengaruhnya atau ada apa enggak, sampai di mana, itu berarti namanya muatan sumber. Sedangkan muatan lain ya yang digunakan untuk mendeteksi adanya pengaruh gaya listrik dari suatu muatan sumber disebut muatan uji ya. Muatan untuk menguji atau mendeteksi apakah di situ masih ada pengaruhnya dari muatan sumber. Kemudian muatan uji biasanya diambil muatan yang berjenis positif ya. Arah medan listrik adalah arah radial dari muatan sumber positif, dan radial masuk menuju ke muatan sumber negatif. Nah, muatan sumbernya itu boleh positif, boleh negatif, tetapi untuk muatan ujinya biasanya yang positif. Kenapa yang positif itu? Supaya mudah ya. Kalau muatannya ini positif, arah medan listriknya itu radial keluar. Kalau muatannya negatif, radial masuk. Ya, kira-kira ilustrasinya seperti ini kalau di foto. Kemudian secara matematis medan listrik itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Gaya listrik, ini kan gaya listrik, dibagi dengan muatan ya. Q yang besar itu adalah muatan sumber, Q yang kecil itu muatan uji, sehingga medan listrik itu dituliskan sama dengan K, Q-nya itu muatan sumber dibagi dengan R kuadrat. Jadi kalau di grafik, karena ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, maka grafiknya itu transien, mengecil-mengecil gitu. Semakin jauh semakin kecil. Nah, contoh untuk ini, misalkan ini ada dua muatan sumber ya di sini. Ini muatan sumber yang pertama itu positif, muatan sumber yang kedua itu adalah negatif. Nah, misalkan diselidiki dengan muatan uji ditaruh di titik P di sini ya, atau partikel titik P di sini ya. Ini kemana arah medan listriknya? Kalau yang ditimbulkan oleh muatan Q1, arahnya karena I1 itu radial keluar ke sana, berarti ini adalah ke atas. Ini adalah E1 yang ditimbulkan oleh muatan Q1 ini ya. Kemudian untuk titik P itu juga mendapatkan medan listrik dari muatan kedua.
Karena ini negatif, ini adalah radial masuk. Jadi ke sini set begitu. Nah, ini E1, E2. Nah, karena medan listrik itu adalah besaran vektor ya, maka menjumlahkan bagaimana jumlah medan listrik di titik P ya resultan dari E1 dan E2 dijumlahkan begitu. Nah, sehingga akan ketemu ya. Rumusnya bagaimana? Ya seperti rumus di vektor kelas 10 dulu ya. Ya. Kalau di sini berarti sama dengan apa? Kalau saya tulis pakai tulisan tangan ya, di sini berarti sama dengan ya, akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 kali E2 dikalikan kosinus theta. Tetanya ini sudut jangan pakai theta ya supaya nggak sama. Misalkan ini sudutnya sudut alfa. Alfa itu yang ini. Nah, ini berarti alfa. Seluruhnya ini. Nah, seperti ini pakai ini nanti akan bisa diteruskan, ditemukan hitungannya kalau ada nilai-nilainya. Contohnya ini sekarang untuk mempelajari tentang ini ya. Tentukan medan listrik yang ditimbulkan oleh partikel bermuatan 1,6 mikrokulom pada titik P yang berjarak 1 meter dari muatan sumber tersebut. Ya, jadi diketahui ini. Kemudian mencari medan listriknya pakai rumus ini. E sama dengan kaki per R kuadrat. Ini K itu sifatnya adalah tetap karena konstanta. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat. Kulom pangkat min 1. Pangkat min 2. Ya. Kemudian dikalikan muatannya 1,6. Mikro itu 10 pangkat min 6. Dikali kulom ya. Dibagi dengan 1 meter dikuadratkan. Didapatkan nilainya 14,4 kali 10 pangkat 3. Nanti satuannya Newton per kulom. Ya, sehingga didapat 1,44 kali 10 pangkat 4 Newton per kulom. Arahnya radial keluar. Ya, karena muatannya positif. Jadi kalau misalkan ini saya gambarkan gitu ya. Ini muatan sumbernya. Muatan sumbernya Q di sini. Kemudian ada titik P di sini. Titik P-nya di sini misalnya. Maka arah medan listriknya, arah radial keluar, ini saya buat garis hubungnya. Nah, ini berarti ke sana. Kurang pas. Ini nah, kira-kira gitu. Ini adalah E-nya. Medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan sumber di arahnya radial keluar ke sana. Gitu. Kemudian untuk soal kedua, kuat medan di titik P yang disebabkan oleh E1 dan E2. Nah, coba soalnya tadi saya lihat kembali untuk nomor 2. Ada dua muatan listrik plus 5 dan min 5 mikrokulom terpisah pada jarak 20 cm. Tentukanlah medan listrik di titik P yang berjarak 5 cm dari muatan positif. Ini maksudnya supaya gampang yang segaris ya, yang segaris. Jadi seperti ini. 5 cm, jaraknya tadi adalah 20 cm. Ini jaraknya 20 cm. Kemudian ini adalah 5 mikro. Dan ini min 5 mikrokulom begitu ya. Nah, di sini E1 itu kenapa ini ke kanan? Karena muatan positif berarti ke kanan begitu ya. Kemudian untuk E2 itu ini maaf, ini gambarnya yang ini maksud saya. Ini yang E1 itu yang panjang ini. Ini E1. Kemudian ini E2 karena arahnya menuju ya. Karena ini sama-sama ke kanan berarti nanti dijumlah ya. Arah medan listrik E1 arahnya ke kanan. Dihitung akan didapatkan nilainya ini. Ya.
Silakan dicermati cara ngitungnya biasa saja. Kemudian untuk E2-nya itu yang ini, yang lebih pendek. Ini arahnya ke kanan juga. Kanan juga didapatkan hitungan hasilnya ini. Karena E1 dan E2 searah, maka resultan kuat medan di titik P yaitu EP berarah ke kanan. Berarti tinggal dijumlahkan saja E1 dan E2. Ya. 18 tambah 2, 20 kali 10 pangkat 6 ya. Ini sama saja dengan 20 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb gitu. Ini pangkatnya dibuat dalam bentuk baku, ini apa namanya bilangan pokoknya menjadi 2,0 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, begitu ya. Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian jika titik R itu ada di sebelah luar ya, di sebelah kanannya Q2 ya. Kita lihat soalnya tadi, medan listrik di titik R yang terletak pada perpanjangan garis hubung kedua muatan dan berjarak 10 cm dari muatan negatif. Nah ini tadi jaraknya antar muatan adalah 20 cm ya, ini 20 cm ya, dari sini ke sini ini 20 cm, kemudian yang ini adalah 10 cm. Nah, begitu. Nah di sini E1 itu arahnya kemana? Karena ini muatan positif, maka arahnya radial menjauhi ke sana. Nah ke sini. Ini E1, ini sudah ada E1. Kemudian ini muatan negatif di titik R itu berarti ada medan listrik yang dihasilkan oleh muatan kedua, arahnya menuju ke kiri, menuju ke muatan negatif atau menjauhi muatan positif. Nah, seperti ini. Ini adalah E2 ya. Kita hitung E1-nya. Caranya sama, jangan lupa hati-hati ngitung jaraknya ya. R1 itu berarti jarak titik R terhadap muatan pertama, berarti kan 20 cm tambah 10 cm, 30 cm. 30 cm itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 ya. Hasilnya 30 kali 10 pangkat min 2 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan. Ini kan jadinya 9 dengan 9 dicoret jadinya 5. Ini pangkatnya min 2 naik jadi ini min 4 ya, karena dikurang min 4, 9 dikurangi 4, 5. Jadi ini jawabannya untuk E1 arahnya ke kanan sebesar 5 kali 10 pangkat 5. Bagaimana sekarang yang E2? E2 kita hitung pada slide berikutnya. E2 nya ini didapatkan hasilnya adalah 45 kali 10 pangkat 5. Arahnya ke kiri ya. Karena E1 dan E2 berlawanan arah, maka resultan keduanya itu dengan cukup ini, tidak usah pakai akar-akar itu ya, lebih lama jadinya. Tinggal dikurangi langsung E2 dikurangi E1 atau 45. Ini pangkatnya sudah sama kan? Ini pangkatnya sudah 10 pangkat 5 semua. Jadi tinggal dikurangi 45 dikurangi 5 jadinya 40 kali 10 pangkat. Sebentar ini harusnya ini ada kesalahan, maaf ya, ini ada kesalahan mengetik. Ini hitungnya bener enggak ini? 45 kali ini min 2 5. Iya, berarti ini salah hitung ya. Ini harusnya ini sudah sama. 45 dikurangi 5 berarti ini sama dengan 40 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb ya. 40 kali 10 pangkat 5 berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat 6. Nah jadi jawabannya ini diralat ya, ini sudah saya ralat ini mengetiknya tidak benar. Berikutnya untuk tugas ini silahkan dicoba ya. Titik P berada pada jarak 16 cm dan seterusnya ya. Tentukan medan listrik di titik P ya. Kemudian ini dicoba ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Mungkin
ini saja ya untuk pembahasan tentang medan listrik. Ya, demikian pembahasan tentang medan listrik. Silakan dikerjakan soal-soalnya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menjawabnya soal-soal tadi ya. Tetapi kalian coba dulu untuk menyelesaikan soal-soal itu ya, dicoba dulu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Untuk sementara itu saja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.